Ini adalah contoh buruk dari krisis etika seorang pejabat publik. Respon tindakan all out terperiksa Bupati Goa dalam sidang pansus hak angket DPRD Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada seluruh rekan-rekan media serta seluruh masyarakat Kabupaten Goa yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai. Sore hari ini, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa didampingi oleh seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Goa berdiri tegak di hadapan publik untuk meluruskan fakta, menjaga marwah konstitusi, dan memastikan bahwa dinamika pemerintahan di daerah yang kita cintai ini berjalan di atas koridor kebenaran. Sebagai wakil rakyat yang memegang amanah konstitusi, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Kami memohon maaf karena siang ini hak masyarakat untuk mendengarkan transparansi dan klarifikasi langsung dari Bupati Goa selaku terperiksa telah dirampas oleh sikap tidak kooperatif dari yang bersangkutan. DPRD Goa telah menjalankan seluruh prosedur, memberikan toleransi, dan menyusun tata tertib secara maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun ketidaksiapan terperiksa telah mencederai forum yang terhormat ini. Yang pertama, menyesalkan dan mengecam aksi wall out Bupati Goa. DPRD Kabupaten Goa menyatakan kecaman keras terhadap tindakan terperiksa saudari Siti Husnia Talenrang selaku Bupati Goa, yang secara sepihak memilih melarikan diri atau wall out meninggalkan ruang sidang terhormat pada pukul 10.53 WITA di tengah proses pemeriksaan yang krusial. Tindakan meninggalkan forum resmi kenegaraan tepat setelah diambil sumpah di bawah kitab suci Al-Quran bukan sekedar ketidakpatuhan birokrasi, melainkan sebuah pelecehan nyata terhadap institusi parlemen, sekaligus pengkhianatan terhadap amanat rakyat Goa yang diwakili oleh lembaga legislatif yang terhormat ini. Yang kedua, apresiasi tertinggi DPRD Kabupaten Goa kepada keluarga besar terperiksa. Sebelum kami membedah teknis persidangan, secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Goa ingin menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada sikap ksatria dan tegas yang ditunjukkan oleh keluarga besar dari saudari terperiksa. Pernyataan sikap resmi yang disampaikan oleh keluarga besar putra-putri almarhum Haji Abdul Hamid dan Nabah dan almarhumah Haja Siti Siara Desiang pada tanggal 11 Juli 2026 di Bontonompo adalah cerminan sejati dari etika, moral, integritas, dan kepatuhan hukum yang luhur. Melihat tabiat terperiksa di ruang sidang hari ini, kami di DPRD Goa menjadi sangat memahami beban psikologis yang dirasakan oleh keluarga besar beliau. Dan kami sangat mengerti mengapa keluarga sampai pada titik harus menyelamatkan marwah leluhur dengan menggelar konferensi pers resmi tersebut. Keluarga besar beliau memahami hukum dan etika. Sangat disayangkan yang bersangkutan justru bertindak sebaliknya. Yang ketiga, kronologi sidang. DPRD telah memberikan batas toleransi tertinggi. Perlu dipahami oleh publik agar tidak ada manipulasi informasi. DPRD Goa telah memberikan ruang, waktu, dan penghormatan yang sangat longgar
kepada saudari Bupati selaku terperiksa. Yang pertama, skorsing jam karet demi menunggu Bupati. Sesuai undangan, sidang seharusnya dimulai tepat waktu pada pukul 9.00 WITA. Namun demikian, menunjukkan itikat baik dan penghormatan kepada kepala daerah, Pansus rela menunda dan melakukan skorsing sidang selama 1 jam penuh hanya untuk menunggu kehadiran Ibu Bupati hadir di hadapan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa. Yang kedua, sumpah di bawah Al-Quran. Setelah hadir, terperiksa telah diikat secara spiritual dan hukum melalui sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Berikutnya, lari dari pembuktian. Forum ini adalah panggung emas bagi saudari Bupati untuk membersihkan nama baiknya jika merasa tidak bersalah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beliau memilih hengkang dari ruang sidang tanpa menuntaskan satu pun poin klarifikasi dari anggota Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa. Yang keempat, meluruskan fakta hukum persidangan. DPRD Goa menegaskan poin-poin hukum konkret berikut agar publik tidak disesatkan oleh framing politik pasca sidang. Yang pertama, tata tertib bukan ruang negosiasi pribadi. Permintaan terperiksa agar seluruh pertanyaan diajukan secara kolektif tidak dapat diakomodasi karena menyalahi aturan tata tertib yang telah Pansus sepakati secara resmi. Ini adalah sidang penyelidikan formal kenegaraan, bukan ajang konferensi pers atau diskusi santai. Berikutnya, tindakan ilegal tanpa keputusan. Saat terperiksa memutuskan angkat kaki, kelembagaan Pansus belum mengetuk palu keputusan final terkait mekanisme tersebut. Langkah wall out sepihak ini adalah pembangkangan nyata terhadap proses hukum birokrasi yang sedang berjalan. Berikutnya, kewajiban mutlak konstitusi. Menghadiri sidang hak angket adalah perintah undang-undang bagi seorang kepala daerah untuk memberikan akuntabilitas personal, bukan sebuah pilihan yang bisa diambil atau ditinggalkan sesuka hati demi kenyamanan pribadi. Kelima, mekanisme sidang adalah domain Pansus. Saudari Bupati berdalih melakukan all out karena hak-haknya tidak diberikan. Ini adalah logika yang sangat keliru dan wajib diluruskan. Pertama, kehadiran Bupati, kehadiran bukan hadiah. Menganggap kehadiran di ruang sidang sebagai bentuk penghargaan kepada DPRD adalah kesombongan birokrasi. Penghargaan sejati terhadap konstitusi adalah menyelesaikan proses pemeriksaan hingga tuntas. Mekanisme sidang adalah domain mutlak Pansus yang dilindungi undang-undang, bukan pesanan terperiksa. Berikutnya, sidang ini interaksi, bukan ujian tertulis. Pansus membutuhkan klarifikasi mendalam, terukur, dan detail dari setiap anggota demi efektivitas penegakan hukum. Mengapa mekanisme bertanya satu persatu ditakuti? Mengapa mekanisme bertanya satu persatu ditakuti? Bukankah menjawab satu persatu jauh lebih mudah dan akurat daripada menumpuk beberapa pertanyaan kolektif? Publik bisa menilai sendiri ada apa di balik ketakutan ini. Berikutnya, persoalan etika dasar. Memang benar, terperiksa sempat melontarkan kalimat izin untuk meninggalkan ruangan. Namun sebelum pimpinan sidang memberikan jawaban atau putusan forum, yang bersangkutan langsung berdiri dan melangkah keluar begitu saja.
Ini adalah contoh buruk dari krisis etika seorang pejabat publik. Keenam, rekam jejak pelecehan konstitusi yang berulang. Tindakan hari ini bukan riak kecil yang tidak disengaja, melainkan bagian dari rangkaian pelecehan terhadap institusi negara yang dilakukan secara sadar dan berulang oleh saudari Bupati selaku terperiksa. Yang pertama, pelecehan yang pertama adalah pada saat rapat dengar pendapat umum atau RDPU sebelumnya, pihak Bupati secara arogan mengembalikan rekomendasi hasil RDPU DPRD Kabupaten Goa melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Goa. Pelecehan yang kedua, aksi wall out tanpa izin di tengah jalannya persidangan resmi pansus hak angket yang baru-baru ini kita saksikan bersama. Yang ketujuh, sikap tegas dan kesimpulan pansus DPRD Kabupaten Goa. Menyikapi pelecehan dan ketidakpatuhan ini, pansus hak angket DPRD Kabupaten Goa mengambil sikap tegas. Yang pertama, memperkuat indikasi pelanggaran. Sikap menghindari pertanyaan dan keengganan memberikan klarifikasi di bawah sumpah ini secara psikologis hukum semakin memperkuat indikasi publik bahwa dugaan penyimpangan etika, moral, dan sumpah jabatan yang dituduhkan selama ini memiliki dasar faktual yang sangat kuat. Seseorang yang bersih tidak akan pernah lari dari ruang pembuktian. Berikutnya, bukan urusan pribadi. Ini urusan daerah. Kami tegaskan, pansus tidak memiliki urusan dan tidak ada ketertarikan sedikit pun pada ranah domestik privat saudari HT. Namun ketika perilaku privat tersebut telah mengintervensi tata kelola birokrasi, merusak tatanan aparat pemerintahan, dan mengorbankan hak-hak masyarakat Goa, maka DPRD wajib bergerak menghancurkan penyimpangan tersebut demi perintah undang-undang. Berikutnya, gagal total memenuhi amanah keluarga. Gagal total memenuhi amanah keluarga. Tindakan lari dari sidang hari ini membuktikan saudari Bupati gagal total menyerap nasihat mulia keluarganya sendiri yang meminta beliau untuk hadapi panggilan sidang hak angket dengan jiwa ksatria dan penuh tanggung jawab. Berhentilah bersembunyi di balik bilik manipulasi. Berhentilah memposisikan diri seolah-olah menjadi korban atau flight victim. 8. Pansus tetap berjalan dan semakin solid. DPRD Goa menegaskan kepada kubu terperiksa dan seluruh simpatisannya, aksi melarikan diri hari ini tidak akan menghentikan, menunda, atau memperlambat jalannya penyelidikan. Pansus hak angket justru semakin solid dan bergerak ofensif melakukan pendalaman objektif atas 3 pelanggaran utama, yakni dugaan pelanggaran etika berat dan perbuatan tercela terkait infiltrasi pihak luar berinisial BK dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Goa. Yang kedua, dugaan korupsi material pada proyek pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Yang ketiga, kebijakan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power berupa pencabutan beasiswa domestik S3 secara sepihak atas nama saudari Reskila yang merugikan hak pendidikan anak daerah. Penutup, silahkan rakyat menilai. Kini publik telah menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Tindakan, gestur, emosi, dan keputusan all out dari saudari Bupati Husnia Talenrang hari ini adalah cerminan benderang yang menunjukkan siapa kualitas kepemimpinan beliau yang sebenarnya. Ini adalah contoh buruk
dan catatan sejarah kelam yang tidak patut ditiru oleh pejabat publik manapun di Republik ini. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa tidak akan membuang waktu untuk melakukan pemanggilan ulang. Kami akan langsung bergerak merumuskan rekomendasi akhir berdasarkan fakta-fakta kuat yang telah kami kantongi. Hukum tidak akan pernah tunduk pada ego kekuasaan sepihak. Kebenaran akan menemukan jalannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa. Terima kasih.